Pemirsa, M. Yunus, aktivis kontroversial yang juga sering disebut sebagai harimau Belambangan, baru-baru ini dikabarkan telah dilaporkan oleh Galih dan Gozali sebagai pendampingnya atas dasar pencemaran nama baik pada Galih. Galih sendiri adalah lawan dari klien yang didampingi Yunus dalam perkara sengketa tanah. M. Yunus Wahyudi, si harimau Belambangan, mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kaget ketika pagi tadi saya melihat televisi muncul bahwa saya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, ya kan? Karena adanya katanya saya ini menggembar-gemborkan tentang DPO Saudara Galih. Saya adalah orang hukum, saya aktivis lembaga kontrol yang selalu melindungi masyarakat. Di mana saya ketika bicara by data, saya tidak ngawur. Di Banyuwangi ini, saya ini paling orang yang punya data valid dalam setiap kasus. Mengapa saya bicara tentang kasusnya Saudara Galih ini DPO? Saya sudah jelas dari awal, dulu memang yang mengawal kasus Galih ini waktu Yasmuri kena di Polsek Celuring, ini adalah yang awal saya. Saya tahu bahwa memang Galih itu DPO, karena apa? Saya yang mengawal. Sehingga diteruskan lagi ketika Galih sudah tidak sambung dengan saya karena DPO, sehingga dalam persidangan Yasmuri, ya kan, kita sudah mendatangi kejaksaan, sudah mendatangi pengadilan, dan kita sudah membawa satu putusan. Ini putusan dari pengadilan Banyuwangi, dan ini adalah putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini asli ya, ini tidak rekayasa, tidak main, ini by data. Bunyi daripada isi, ya, karena mungkin Saudara Galih atau Mas Gozali yang mengatakan katanya Singa Nusantara itu, dia bilang katanya saya ini membuat isu, membuat tidak senang. Loh, saya bicara apa adanya, saya tidak mengada-ngada. Ini buktinya by data. Bunyi di dalam sini, kita baca dari awal, dari halaman 1 sampai halaman 13, bahwa kata-kata Galih DPO ini, Galih sebagai aktor intelektual, Galih yang menyuruh Yasmuri, Galih yang punya mobil, Galih yang punya kayu, Galih yang menyuruh untuk mengambil kayu sono keling di karetan, lalu kepegang ini adalah jelas semua keterangannya. Pak Jaksa, Pak Agus Suhairi yang menangani kasus ini, ketika dia mendakwa P21 penyempurnaan dari hasil BAP, ya kan, dari Polsek, terus disambungkan lagi ke Polresta Banyuwangi, bahwa Pak Jaksa meminta kepada penyidik, ya kan, untuk menanyakan kepada kepala desa bersurat, ada tidak Saudara Galih itu, sehingga Pak Lurah yang ada di kelurahannya Saudara Galih menyatakan dengan tertulis bahwa Galih tidak pernah ada di rumah. Maka dakwaan dibuatlah sebagai tuntutan Yasmuri di persidangan, sehingga di situ tertulis dalam putusan ini, ya, putusan pengadilan Banyuwangi, bahwa Galih adalah DPO. Jadi jangan salah paham ya, saya by data ini semuanya jelas bahwa Galih DPO. Saya tidak mengada-ngada. Ini yang bilang adalah Mahkamah Agung, satu keputusan yang sudah inkrah, ya kan? Ini pengadilan Banyuwangi. Apa yang dibicarakan di dalam persoalan ketika melaporkan saya hanya bicara tentang kebenaran, ya kan? Ini rakyat, ini masalah orang-orang yang didolimi, ahli waris yang didolimi oleh Saudara Galih, gitu loh. Kalau Galih juga menyatakan dalam beritanya yang saya melaporkan saya ini, katanya dia menang banding-banding yang mana? Hasil keputusan tentang kasus tanah ini masih NO. Bandingnya Galih justru tidak diterima oleh pengadilan tinggi. Banding kita masih belum turun kok. Jadi intinya Galih ini jangan memutarbalikkan, ini by data, by fakta. Kalaupun Saudara Mas Gozali, ya kan, yang terhormat, itu menunjukkan bahwa ada pencabutan tentang DPO Saudara Galih, tidak pernah ada undang-undang, ya, atau satu peraturan di Indonesia ini bahwa DPO bisa dicabut terkecuali ada tanda kutip, ada pengondisian keuangan. Satu. Yang kedua, kecuali dia meninggal. Ini DPO ini sudah ditetapkan tersangka. Orang menjadi DPO sudah diperiksa dan orangnya tidak ada menjadi tersangka, sehingga dalam tidak adanya itu makanya ada DPO. Tidak bisa. Dalam hasil persidangan putusannya sudah jelas kok. Mungkin Mas Gozali sama Saudara Pak Galih ini yang terhormat ini tidak membaca putusan.
Katanya dia paham hukum, ya kan? Harusnya dia punya putusan ini. Saya bicara pidana, silakan mau laporkan saya. Saya tidak akan laporkan balik kok. Biar hukum yang bicara. Saya hanya meminta kepada ketegasan saudara kepolisian, karena beberapa hari yang lalu Pak Jaksa ketika kita datangi, Pak Jaksa yang menjadi jaksanya penuntut dari Yasmuri ini, karena yang mengeluarkan DPO ini kepolisian. Salah besar kalau kepolisian itu mencabut. Memang ditunjukkan, silakan ayo kita by data. Saya hanya berharap kepada Bapak Kepolisian, saya sudah menyerahkan putusan ini kepada Pak Kapolres langsung. Pak Kapolres juga menyerahkan kepada saya untuk menemui kepada Pak Kasat. Saya juga sudah menyerahkan dan bertemu dengan Pak Kasat dan menambah laporan tentang penipuan, penggelapan atau pemalsuan yang dilakukan oleh saudara Galih. Ini penipuan pembuatan sertifikat. Jadi tentang AJB-nya, ya kan, tentang pembuatan akte jual beli, tentang pembuatan sertifikat, kita sudah menggugat daripada notarisnya, terus saudara Galih. Saya tidak menuduh siapapun. Ini ada permainan oknum yang dikondisikan uang. Sehingga saya sangat menyayangkan apabila Polres ini mengeluarkan sebuah surat pencabutan DPO-nya saudara Galih. Loh, hasil persidangan sudah dibawa kok. Ya, dari dakwaan jaksa untuk menuntut Yasmuri ini bahwa Galih ini DPO dan putusan Pengadilan Banyuwangi dan Mahkamah Agung ini adalah Galih DPO. Ya, ini tinggal menyikapi bagaimana kepolisian biar tidak berlarut-larut di masyarakat Banyuwangi. Saya berharap kepada Pak Kapolres yang terhormat, Bapak Kasat dan instansi kepolisian yang ada di Banyuwangi, saya memohon jangan sampai ini menjadi bola panas yang liar. Ya kan, dilempar sana, dilempar sini, saling mencari kebenaran. Kebenaran sudah jelas, ada dalam putusan. Pak polisi hanya tinggal menjalankan putusan peradilan tertinggi yang sudah ingkrah ini. Baca hasil penyidikan dari kepolisian sangat sempurna sekali kok. Makanya dengan sempurnanya ini menjadi P21 bahwa di sini isinya Galih sebagai aktor intelektual atau bosnya Yasmuri. Dia yang menyuruh, yang punya barang, yang punya truk, dan dia saat itu minta tolong kepada saya untuk dihilangkan dalam kasus ini menjadi kayu mati bahasanya. Pasal 55 judul pasal 55 bahwa Galih ikut serta bahkan sebagai aktor intelektual. Aktornya bukan Yasmuri, dia hanya anak buah yang dibayar, yang disuruh oleh saudara Galih. Salah dong kalau kepolisian, maaf loh ya, saya tidak menyalahkan kepolisian. Undang-undang ini aturannya tidak boleh dong orang sudah yang menjadikan tersangka kepolisian, yang menjadikan DPO kepolisian. Kok kepolisian mengeluarkan surat pencabutan DPO? Undang-undang yang mana yang mengatur? Jadi Galih ini menipu tentang satu pembuatan akte jual beli tanah, ya kan. Galih ini sebenarnya ya Mas ya, biar diketahui, Galih ini bukan seorang punya duit yang membeli tanah kepada ahli waris, bukan. Galih ini juga bukan ahli waris, bukan anak atau menantu atau saudara, bukan. Saudara Galih ini saya terangkan kepada masyarakat Banyuwangi bahwa saudara Galih ini pernah menolong saudara Mbak Sumarah ini ahli waris ini karena sertifikatnya ada di KSP dengan jumlah 10 juta, 5 juta, dan 1 juta, 16 juta dengan 3 sertifikat. Setelah diambil, sertifikat itu ditahan oleh saudara Galih. Ceritanya seperti itu. Ini cerita nyata kok, ya kan? Bukan main-main. Nah, setelah itu berubahlah dalam proses sang waktu ini, tiba-tiba Galih ini menjadikan AJB dengan hanya akte perdamaian yang ada di PA. Akte perdamaian tidak bisa untuk membuat sertifikat. Semoga orang-orang kecil yang terzolimi bisa kita bantu semuanya. Amin. Itu. Amin. Ya, saya hanya berharap saya semoga dilindungi oleh Allah. Saya sebagai lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun resikonya, apapun benturannya, ketika saya menyuarakan kebenaran tidak rakyat Banyuwangi dan semuanya. Ini harapan saya, guys. Semoga jumpa pers hari ini bisa membuka hati kita yang keras untuk menyadari bahwa inilah kebenaran. Saya bicara baik data, baik keputusan dari Pengadilan Banyuwangi dan keputusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah, yang sudah saya serahkan kepada Pak Kapolres. Saya meminta kepada Pak Kapolres dengan hormat, monggo segera disikapi biar tidak menjadi bola panas yang liar di luar sana. Akhirnya terjadi efek Bapak Kapolres, kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat segera menyikapi permasalahan ini agar tidak berbuntut panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.